Di tengah pandemi dan terpuruknya ekonomi, sektor pariwisata lah yang paling terdampak. 34 juta lebih masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami mengusung tema bahwa membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah memulihkan ekonomi kita, tentunya dalam bingkai protokol kesehatan 3M yang ketat dan disiplin. Kami mengusung juga tema CHSE, Clean, Healthy, Safety, dan Environmental Sustainability sebagai bagian daripada adaptasi. Inovasi kita lebih ke arah produk-produk wisata yang memiliki nature and culture basis atau basis nature dan culture, lebih personalized, lebih localized, lebih customized, dan juga lebih smaller in size. Saya menyampaikan bahwa rencananya kami akan terus mendorong bagaimana destinasi-destinasi di Nusantara ini bisa bertahan di tengah-tengah begitu banyak tekanan. Saya mohon dukungan dari teman-teman di Tribun Network. Kebetulan salah satu program unggulan kita adalah sports tourism. Nah, inilah mudah-mudahan bisa dibantu oleh rekan-rekan Tribun Network untuk menampilkan event-event sports tourism, event-event eco-tourism, event-event MICE, dan event-event yang berkaitan dengan pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif unggulan kita. Demikian, saya tidak ingin berlama-lama. Saya sangat bahagia hari ini kita bisa melakukan silaturahim. Semoga silaturahim kita hari ini melalui virtual membawa berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya didampingi Kepala Biro Komunikasi kita yang sangat fenomenal, yaitu Ibu Agustini Rahayu. Panggilannya adalah Mbak Ayu. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada The Birthday Boy, Bapak Feby Mahendra Putra sebagai News Director Tribun Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri sudah memberikan pengantar. Pak Menteri, ini sekaligus sebenarnya adalah wawancara eksklusif sekaligus wawancara eksklusif dengan Pak Menteri. Nah, sebelum kawan-kawan mengajukan pertanyaan, saya akan mengajukan pertanyaan lebih dulu. Pak Menteri, ketika Presiden Jokowi pertama kali melakukan rapat kabinet pada tahun 2019 Oktober yang lalu, pesan pertama yang beliau sampaikan adalah jangan korupsi. Nah, itu pesan pertama beliau dalam rapat kabinet, tentu saja waktu itu Bang Sandi belum masuk ke kabinet. Nah, tetapi dalam perjalanan ada dua menteri yang terseret kasus korupsi. Nah, sebagai menteri dari hasil reshuffle pertama, barangkali Bang Sandi bisa menjelaskan dan mengungkapkan kepada kita semua, Bang, apa yang Abang akan lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, termasuk pesan Pak Presiden di kementerian yang sekarang Bapak pimpin. Bagaimanapun kementerian ini sangatlah kementerian yang strategis di Republik ini saat ini. Barangkali Bang Sandi bisa memberikan arahan atau penjelasan kepada kami soal itu, Bang. Terima kasih Pak Feby. Jadi memang situasi ekonomi pandemi ini dalam keadaan yang memprihatinkan, dan juga kami sangat-sangat terenyuh dengan tentunya dua menteri yang mengalami musibah terseret pada kasus korupsi. Oleh karena itu, kita harus memiliki komitmen terhadap tata kelola yang baik. Jadi minggu-minggu pertama saya mendapat tugas adalah saya membrief jajaran dan menyatakan bahwa kita tidak memiliki toleransi atau zero tolerance terhadap kegiatan-kegiatan kementerian yang tidak dalam koridor good governance atau tata kelola yang baik. Lantas kita langsung berkoordinasi dengan BPKP, BPK, juga dengan KPK, bahwa semua harus kita lakukan dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independence, dan fairness. Kita mengelola
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sekarang sangat-sangat memprihatinkan, sangat-sangat berat, sangat-sangat tertekan. Sudah saatnya kita dahului kepentingan rakyat dan jangan mencederai kepercayaan dan amanah yang telah diberikan negara kepada kita. Ya, memang tentunya kita harus terus meningkatkan dari segi tata kelola yang baik, dan saya juga membentuk satu komunikasi agar paling tidak di bulan-bulan pertama sebagai program 30 hari dan 100 hari, bagaimana kita juga meningkatkan awareness, terutama dari penyelenggara negara, kita melaporkan LHKPN kita, dan baru saja minggu lalu sebagai bagian daripada pembaharuan LHKPN sudah saya masukkan juga laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan saya berharap juga akan disusul dari jajaran-jajaran lainnya. Ini kita bukan hanya himbau, tapi juga kita lead by example. Kita harus memimpin dengan memberi teladan. Jadi inilah Pak Feby, kita butuh juga dukungan dari media, terutama Tribun Network, untuk terus mengangkat isu-isu seputar penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, agar ini menjadi satu budaya baru, satu komitmen yang tegas di lingkungan Kemenparekraf. Kita akan pastikan penyelenggaraan tata kelola yang baik. Demikian Pak Feby. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.